Hari ini hadir semua. Enggak, Bu. Iya, Bu. Yang kita aja. Izin apa? Izin. Laki-lakinya ada semua. Izin semua, Bu. Ada semua. Yang aja yang izin. Belajar tentang tiga apa tanaman itu? Tiga lantai. Ya, terakhir kita belajar tentang apa? Tentang Tumbuhan dan paku. paku. Masih ingat ya? Yang kita pelajari adalah tadi biopita dan pteridopita. Mungkin susah menghafalnya ya, nggak apa-apa. Biopita tumbuhan lumut, kalau pteridopita tumbuhan paku. Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang ini. Nah, masih ingat nggak? Ini masuk ke tumbuhan lumut apa? Lumut mati. Ya, kalau yang ini tumbuhan apa? Tumbuhan pandu. Apa ini? Banyak di kita juga apa? Apa itu? Pakis. Iya, pakis. Cuma ini pakisnya yang udah dewasa. Ya. Tapi kalau yang kita makan kan itu yang masih muda ya. Dan kemarin apa tuh? Ujungnya di mana? Kalau masih muda, gulung ya. Iya. Itu yang biasanya kita tumis dimakan. Ini adalah tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Nah, tadi kita akan belajar tentang spermatopita. Ada yang tahu nggak spermatopita apa? Tumbuhan berbiji. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan berbiji. Ya. Disebut dengan spermatopita. Nah, akan menganalisa ya ciri-ciri yang membedakan tumbuhan biji terbuka dan biji tertutup. Mungkin sekarang kalian belum tahu atau sudah ada yang membaca di rumah? Belum. Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri morfologi yang membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Nanti kita belajar tumbuhan monokotil dan dikotil. Dan yang ketiga, menyusun laporan. Nanti terakhir kalian presentasi. Nah, manfaatnya apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus belajar tentang klasifikasi tumbuhan? Tumbuhan itu banyak nggak jenisnya? Kalian bisa menghitung nggak di lingkungan sekitar? Bisa menghitung nggak jenisnya? Bisa nggak? Enggak ya, karena terlalu banyak. Ya, sehingga ya kita harus dapat mengklasifikasikannya. Sama dengan kemarin manusia itu kan punya keluarga, gitu ya, family. Nah, di tumbuhan dan hewan juga sama. Ya, jadi kita bisa mengklasifikasikannya berdasarkan persamaan atau perbedaannya. Ya, sehingga kita tahu nih ciri khas atau karakteristik tumbuhan tersebut. Jadi kita bisa tahu juga manfaatnya untuk apa tanaman tersebut. Kan ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dijadikan apa? Obat-obatan, ya kan? Ada yang bisa dijadikan apa tanaman biasanya? Hiasan, ya kan? Nah, itu selain itu juga kita dapat meningkatkan rasa apa? Rasa syukur. Ya, bahwa Allah itu sudah menciptakan ya, banyak makhluk hidup termasuk tanaman-tanaman banyak jenisnya. Mungkin kita lebih banyak yang nggak tahunya justru. Ya, yang kita tahu yang di sekitar aja, jarum, mangga, apel misalnya. Tapi kemarin kan kita jadi tahu oh ada tumbuhan paku, ya, oh ada tumbuhan lumut misalkan. Nah, sekarang kita belajar yang kedua. Oke, kegiatannya apa saja hari ini? Yang pertama ada interaksi seperti biasa, kalian baca dulu cari referensi. Yang kedua observasi, yang ketiga nanti terakhir presentasi. Sudah sering ya. Penilaiannya apa saja? Ada sikap, ada kinerja nanti pada saat observasi atau analisa tumbuhan. Nanti dan juga pengetahuan nanti dilihat pas saat tes atau tes akhir pembelajaran. Oke, masih ingat kesepakatan kelas?
Peringkat 3, jujur dalam mengerjakan tugas katanya atau tes. Ya. Tidak hanya tes pada saat ujian akhir saja, tapi pada saat tes proses misalkan di akhir pembelajaran. Ada yang tahu ini? Tangkil bahasa Indonesia ada yang tahu tangkil apa? Melinjo, ya boleh lah nggak apa-apa tangkil. Nah, tapi bahasa Indonesia-nya melinjo. Ada yang tahu nggak apa perbedaannya? Yang satu kecil katanya, yang satu besar. Yang ditanyakan bukan buahnya ya bijinya. Ya, benar sih bijinya ini kecil ya. Kalau aku tuh bijinya besar, boleh. Apalagi? Warnanya. Oke. Ini warnanya apa? Itu ya, hijau kekuningan ya. Ada lagi? Apa yang menurut kalian membedakan kedua biji tersebut? Yang satu, yang melinjo apa? Kenapa yang melinjo? Terbuka. Terbuka apa maksudnya? Terbuka dua-duanya terbuka. Maksudnya terbuka apa? Apa? Tertutup. Yang mana tertutup? Yang alpukat. Maksudnya tertutup kenapa? Hah? Adanya di dalam. Adanya di dalam. Adanya di dalam buah. Ada yang mau melengkapi? Apa? Yang lain? Boleh angkat tangan. Ada hangat ya. Apa? Ada apanya? Ada dahan. Oh, ini ada dahannya, yang ini enggak gitu. Nah, kan yang ibu tanyakan bijinya, enggak apa-apa. Bijinya yang ditanyakan. Bedanya biji ini, biji tangkil, biji melinjo dengan biji alpukat, apa bedanya? Biji tangkilnya di luar buah. Di luar buah. Buahnya yang mana? Di luar buah gimana? Isinya di luar. Oke, mungkin ibu nangkep ya ininya. Kalau apa namanya biji melinjo, bijinya terlihat langsung dari buah. Kalau yang alpukat, ya kalau kita nggak belah kan bijinya nggak kelihatan ya. Iya, artinya apa? Bijinya terlindungi oleh apa ini namanya? Buah. Ya, jadi kalian makan kan dagingnya ya, bukan bijinya kan? Ya, kalau alpukat kan dagingnya ya beda kan. Beda dengan yang tangkil yang kalian makan kan bijinya. Ya, benar nggak? Iya. Oke, jadi kalau misalkan tangkil itu dia tidak ditutupi oleh daging buah, tapi kalau yang alpukat itu ditutupi oleh daging buah. Oke, jadi disebutnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau tangkil disebutnya apa? Yang ditutupi yang terbuka disebutnya gimnospermae. Mungkin aneh ya, belum mendengar ya. Artinya berbiji terbuka. Kalau yang ini tertutup. Oke, biar gak tegang. Kenapa tegang sih? Oke, kita tepuk dulu yuk. Masih ingat kalau ibu bilang tepuk satu, tepuknya satu. Kalau ibu bilang tepuknya dua, masih ingat gak? Tepuk nada-nada. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Gerak dong tangannya. Kalau kiri, kanan, tengah. Kalau tiga. Kalau apa namanya? Kalau tepuk empat, dua kali. Satu, dua. Kalau 5 kali, Dede jadi bisa? Bisa. Tepuk bisa ya. 1, 2, 3. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga.
katanya, dan juga biji. Nah, tentu ya pasti punya biji, namanya juga tumbuhan berbiji. Nah, berasal dari bahasa Yunani yang artinya sperma itu biji, dan topita itu piton artinya tumbuhan. Ya. Bijinya fungsinya untuk apa? Yaitu menyimpan cadangan makanan. Ya. Oke. Nah, klasifikasi tumbuhannya, spermatopita itu dibagi jadi dua. Ada angiospermae dan ada gimnospermae. Oke, yang tadi masih ingat nggak? Melinjo itu masuknya kemana? Gimnospermae. Yang melinjo gimnospermae, yang biji terbuka. Aji bagus. Ya, angiospermae itu yang biji tertutup. Nah, biji tertutup ini dibagi lagi jadi dua, yaitu ada monoklotil dan diplotil. Nah, hari ini kita akan belajar yang ini, monoklotil dan diplotil. Dan nanti klasifikasikan. Fajar, kelompok 2, Amel, Priyanti, Rifki, Najril, kelompok 3, dan seterusnya. Bisa nanti sesuai duduk kelompok? Enggak? Oke, mulai dari sekarang. Tidak berisik, lihat ke temennya. Bayu di mana? Kelompok 1 boleh di sana. Ya. Oke ya. Ini. Temennya yang nyamperin. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Boleh, kelompok 2, boleh, kelompok 3, di mana aja boleh. Sok, silakan. Sebelum nanti kita melaksanakan tugasnya, ya, secara berkelompok, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tumbuhan spermatopita tadi. Oke, udah siap ya? Nah. Oke, yang pertama tadi masih ingat nggak? Spermatopita itu dibagi jadi berapa? Dua. Ada gimnospermae dan angiospermae. Yang gimnospermae itu biji tumbuhan berbiji terbuka. Kalau angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup. Ya. Nah, yang angiospermae tadi dibagi jadi dua lagi, yaitu apa? Monoklotil dan diplotil. Apa itu monoklotil? Ada ya di depan ya. Ayo. Monoklotil adalah lembaga biji. Ya, lembaga biji ada yang tahu nggak apa itu lembaga biji dan kayak gimana? Nah, oke, nanti kita lihat ya. Tumbuhan diplotil. Ya, yang lembaga biji. Ya, bedanya apa? Nanti kita lihat ya. Setelah ini. Nah, apa itu gimnospermae ciri-cirinya? Tuh, yang pertama tadi bijinya terbuka. Jadi kita sudah tahu tanpa membelah dulu, kita sudah tahu bijinya. Ya, karena dia ada di luar, tidak tertutupi oleh daging buah tadi katanya ya. Umumnya berupa pohon besar. Ya, yang ketiga memiliki akar tunggang. Nah, nanti kita akan tahu akar tunggang itu seperti apa. Mungkin ada yang tahu akar tunggang kayak gimana? Belum. Oke. Memiliki jaringan pembuluh silem dan floem. Masih ingat nggak kemarin silem dan floem apa? Bukan lagi. Silem dan floem kemarin udah. Apa itu? Pembuluh kayu. Kalau yang silem itu untuk mengangkut air dan jangkara. Itu masih ingat. Kalau floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Ya. Alat perkembangbiakannya berupa strobilus. Kemarin udah dilihat strobilus. Contohnya apa? Damar. Pernah lihat pohon damar? Belum. Tinggi kan? Ini ya, batangnya besar ya. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh manusia itu untuk digunakan atau diolah menjadi kertas. Ya. Nih, makanya kita harus hemat kertas. Kenapa? Karena kertas ini terbuat dari tanaman, bisa punah nanti ya. Oke. Yang kedua, pinus. Pernah lihat atau Pernah. Ya. Nah, manfaatnya apa? Dijadikan korek api. Ya, sekarang mungkin udah jarang ya korek api ya. Yang ketiga tadi melinjo. Biasanya melinjo dibuat apa? Sayur.
fokusnya ini keluar. Gak apa-apa, itu anak SD. Melinjo biasanya kamu manfaatin buat apa? Sayur asap atau pakis haji. Ya, ya nggak tahu kenapa dinamakan pakis haji dan naik haji, enggak ya? Sebagai tanaman hias. Ya. Nah, apa bedanya dengan angiosperme? Angiosperme itu alat reproduksinya, kalau tadi apa? Gimnosperme, alat reproduksinya. Strobilus. Kalau yang angiosperme itu alat reproduksinya berupa bunga. Ya. Oke. Tahu gambar bunga ini bisa membedakan, sudah ada ininya ya? Tadi lupa. Nih. Ini apa ini? Kelopak. Nah, ini bakal bijinya nih. Ini bakal biji yang ada. Ini apa? Kepala putih. Mahkota. Kepala sari. Kalau yang ini kepala sari. Yang putih itu ini satu. Ini tangkai putihnya. Ini mahkota. Nah, yang lembaran ini itu disebut mahkota. Nah, tugasnya nanti dibagikan ke LKPD. Kita akan mengamati tadi, membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Kelompok 1 mana? Ibu. Kelompok 1 Bayu. Itu Ibu jelaskan tugasnya ya. Kelompok 1, kelompok 2 Amen, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Oke, sama Ibu tugas kelompoknya dibedakan ya, sesuai kemarin kamu pilihannya ya. Yang kelompok 1 dan 2 dulu sebentar ya. Kelompok 1 dan 2 Ibu kirimkan LKPD-nya juga di grup ya. Silakan HP-nya di kemarin sudah ditugaskan bawa HP ya. Ya. Ya, kita menggunakan HP hari ini belajar untuk cari referensi. Silakan dibuka HP-nya. Untuk kelompok 1 dan 2 tanamannya sudah ditentukan di situ. Kalian mengamati tanaman berupa gambar. Nah, yang kelompok 3 dan 4 ada video. Ada video yang sudah disediakan, ada kelompok 0 sama Sakira ya. Ya. Dan kelompok 5 dan 6. Kelompok 5 dan 6 sudah dibagikan barusan. Ya. Kelompok 5 dan 6 kita akan pengamatan langsung. Ya. Nanti Ibu jelaskan tugasnya. Yang harus diamati adalah bagian apanya di situ? Akar. Bagian akar, batang, daun, buah, dan biji. Nanti masukkan ke kelompok tumbuhan apa? Monokotil atau dikotil. Nah, kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa kelompok lainnya nggak bawa tanaman? Karena Ibu ini ngambil tanaman yang kita harus mengenal dulu yang ada di lingkungan sekitar. Tapi banyak tanaman yang nggak mungkin dibawa ke kelas kan? Ya, kalau pengamatan langsung di luar kan, ya hujan. Akhirnya melalui gambar atau visual, ya. Nih, akarnya. Ya, silakan ada di ini, di LKPD-nya dibuka. Nah, boleh diisi yang ini, boleh di sini. Nama tumbuhannya apa? Kalau yang kelompok ini coba nih tanamannya kelompok nomor 1 mau yang mana dulu boleh? Ini tanaman apa? Kacang tanah. Ini Jambu. Padi. oh jambu sih, padi. Ini apel. Ini pepaya. Ini apel.
Ya, dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Nih, jadi cara menentukan itu, ya, kalian hanya cukup dalam menentukan misalkan akar. Kalau akarnya tunggal, dia pasti masuknya ke dikotil. Kalau akarnya serabut, pasti dia masuknya ke monokotil. Daun, ada daun menyirip, ada daun menjari, ada daun melengkung, dan daun sejajar. Kalau yang menyirip dan menjari itu pasti tanamannya masuk ke dikotil. Kalau melengkung dan sejajar masuknya ke monokotil. Ya. Nah, bijinya tadi apa dikotil dan monokotil? Ini bijinya berkeping 2 dan berkeping 1. Kalau dikotil ini nih. Kalau pernah lihat biji mangga nggak? Lido pernah lihat biji mangga? Nah, kalau
lembaga. Ya. Apa itu kotiledon? Itu daun lembaga. Dia fungsinya untuk menyimpan cadangan apa? Cadangan makanan. Ya. Kalau monokotil contohnya apa nih? Biji jagung. Biji jagung di tanah kan nggak membelai, dia langsung tumbuh aja dari sini. Satu kotiledon artinya. Kotiledon itu tadi daun lembaga nama kitanya. Nah bunganya bisa dilihat. Kalau bunga monokotil itu dia berjumlah 3 atau kelipatan 3. Kelipatan 3 apa saja? Berapa saja? Seno. Kelipatan 3 itu berapa? Contohnya? 6, 9. Berarti tadi kalian hitung mahkotanya. Ini mahkota bukan? Bukan. Tapi apa? Daun apa tadi? Oh, tadi yang struktur bunga. Mahkotanya yang ini, kelipatan 3. Ya. Kalau yang dikotil dia kelipatan jumlah 4 atau 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti maksudnya dikotil. Ya. Batangnya memiliki ruas. Contohnya tumbuhan apa? Bambu. Ya, memiliki ruas. Kalau yang dikotil dia bercabang. Banyak kan lebih makanya monokotil dikotil sepertinya banyak dikotil kan semuanya bercabang. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai situ? Ya. Monokotil dan dikotil. Dikotil dan monokotil, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti paham ya? Paham nggak? Oke, banyak belajar lagi di rumahnya di referensi. Oke. Sekarang kita balik lagi ke topik. Tumbuhan berbiji dibagi jadi 2. Terus tumbuhan berbiji tertutup. Kalau monokotil akarnya serabut. Terus batangnya memiliki ruas. Terus daunnya tadi apa? Sejajar dan mencari. Sejajar dan melengkung. Aji ya. Bunganya kelipatan berapa Dede Yani? Bunganya kalau monokotil bunganya kelipatan 2. Kelipatan
dunia hewan.